dalam Kolose 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, dalam ayat ini mengajar kepada kita bagaimana ketika dahulu kita mati oleh pelanggaran kita. Pada saat itu yang terjadi adalah dia mati secara rohani, mati karena pelanggaran. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang mati secara rohani ini? Ayat ini menuliskan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tuhan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan pada waktu itu pelanggaran kita, kesalahan kita, kebodohan kita, ketololan kita, keeroran kita, keberdosaan kita, dan segala sesuatu yang membuat kita mati, Dia menghidupkan kita kembali. Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan ayat selanjutnya dituliskan, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi poin pertamanya, Tuhan mengampuni dahulu segala pelanggaran kita, barulah Ia menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Lalu ayat itu dilanjutkannya, sesuatu yang mengajar kita lebih terang terhadap kebenaran ini, bahwa bukan saja Ia sesudah mengampuni segala pelanggaran kita, Ia juga menghapus segala surat hutang. Saya membayangkan orang-orang yang berhutang ini adalah orang-orang yang memegang surat hutang. Kalaupun saya orang yang berhutang tidak memegang surat hutang, tetapi orang yang memiutangi saya ada bon putih, ada surat putih, ada faktur yang terus dipegangnya sebagai tanda bukti bahwa saya itu berhutang kepadanya. Saya nggak bisa mengelak karena surat itu sah, ada tanda tangan saya, ada bukti di mana saya berhutang, seperti kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika orang itu mengelak, lalu disampaikan ini surat hutang kamu. Dan pada waktu itu orang itu nggak bisa mengelak dan bungkam membuktikan bahwa surat hutang itu benar. Dan ayat ini berkata bahwa dengan menghapuskan surat hutang, jadi kita diampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Saya membayangkan seperti orang yang punya utang 10.000 talenta. Ketika dia ditagih, dia berkata, kasihanilah aku, beri waktu aku untuk bisa membayar hutang saya kepada Tuhan. Tapi tuannya berkata, cukup, aku akan membayarnya dan aku akan menyobek surat hutang itu. Dan saat itu terbukti bahwa saya tidak berhutang lagi. Surat hutang itu dihapuskan, surat hutang itu disobek. Seperti itulah dosa dan pelanggaran saya, dosa dan pelanggaran saudara, semuanya dihapuskan, tidak ada disisakan satu lembar pun, tidak ada disisakan satu cuil pun, semuanya dihapuskan. Dan itu juga bukan saja dihapuskan dosa kita, tetapi juga kita dihidupkan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya terbuka kebenaran ini dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu nyata dalam kebenaran ini, bahwa Dia telah menghidupkan saya dengan mengampuni segala pelanggaran saya, menghapuskan surat hutang saya. Dan juga di ayat ini dituliskan, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu pun tidak berlaku lagi. Itu pun terjadi kepada setiap saudara yang percaya dalam Yesus, bahwa setiap kita dihapuskan dosa-dosa kita, dihapuskan surat hutang kita, dan juga ketentuan-ketentuan yang menghukum dan mendakwa tidak berlaku lagi.